Nanti kita juga akan membeli bibit gurame dan juga nila, dimana kita akan mencoba untuk mencampur kedua ikan ini. Apakah bisa survive atau bisa rukun? Hai pejuang gurame, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mengecek kualitas air yang telah kita persiapkan selama 5-6 hari yang lalu. Pertama, kita akan menggunakan air sumur, dimana pada waktu itu kita cek TDS meternya 610, cukup tinggi untuk air. Akan tapi pada kualitas kejernihan dan juga bau, air ini memenuhi syarat. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi air pada saat yang telah kita beri nasaton sekitar 5-6 hari yang lalu, apakah bisa memenuhi syarat untuk kita masukkan bibit ke dalamnya. Nanti kita juga akan membeli bibit gurame dan juga nila, dimana kita akan mencoba untuk mencampur kedua ikan ini. Apakah bisa survive atau bisa rukun? Subscribe channel ini apabila belum, dan juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan hal penting masalah berbudidaya ikan nila, gurame ataupun lele. Sekarang kita akan mengecek langsung kepada kolam kita bagaimana keadaannya pada saat ini. Ini adalah kolam bundar dengan diameter 1, dan di dalamnya sudah saya isi dengan azolla, dan kita harapkan ini bisa menjadi makanan awal untuk bibit kita nanti. Dan kita lihat airnya sudah kelihatan hijau bening, dan juga ini menandakan bahwa planktonnya sudah mulai terbentuk. Ini dengan ketinggian air 10-15 cm, dan nanti sebelum kita tebar bibitnya kita naikkan menjadi 30 cm. Sebelum kita tebar bibitnya nanti kita akan cek dulu berapa TDS pada air ini. Air ini kita isi dengan air sumur. Pada awalnya TDS-nya sekitar 610, dan telah kita berikan tonasa pada 5-6 hari yang lalu. Kita diamkan, lalu sekarang kita cek lagi setelah airnya berubah warna hijau berapakah TDS-nya. Di sini kita lihat TDS-nya 651. Ada peningkatan yang awalnya 610 sekarang berubah menjadi 651, 41 poin. Di sini kita harapkan nanti tidak akan menjadi masalah bagi ikan kita. Bagi teman-teman yang memiliki air sumur, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan ikan pada air ini. Lalu kita akan cek berapa pH meter yang telah kita endapkan airnya. Di sini kita lihat angka menunjukkan 8,2, cukup basah. Akan tapi pengalaman saya sebelumnya dengan pH sekian masih bisa ditoleransi oleh ikan. Yang sangat jarang ditoleransi yaitu pada kisaran asam. Sekarang kita akan mencari bibit untuk kolam kita. Kita akan mencari bibit gurame. Di sini saya berada di pedagang ikan. Ini terdapat berbagai macam ikan di sini, dan kita akan mencari di mana guramenya. Dan ini adalah gurame kita yang sedang kita cari. Ini airnya tidak begitu tinggi, ini paling kisaran 15 cm sampai 20 sudah cukup untuk menghidupkan bibit yang akan dijual. Ini untuk pengalaman bagi teman-teman. Bibit ini biasanya di tempat ini datang pada hari Kamis, dan sekarang kita beli hari Rabu, dan itu menandakan bahwa pada 6 hari pertama bibit ini masih survive, berarti bibit ini kuat. Dengan metode ini kita bisa menseleksi atau menghilangkan ikan-ikan yang sudah sakit-sakitan atau gampang mati. Jadi yang tersisa adalah ikan yang kuat. Ini dengan bibit harga 3.000 dengan 3 jari, cukup besar dan bagus. Tadi kita lihat perkembangannya atau pergerakannya cukup aktif, dan menurut saya bibit ini sudah layak kita beli. Dan sekarang kita sudah di rumah. Tadi banyak pembeli di sana, jadi kita segera pulang untuk mencoba mencemplungkan si gurame ke dalam kolam kita. Untuk bibit awal ini kita beli 10 ekor saja,
dengan harga 3.000, jadi kita mengeluarkan 30.000 untuk membeli bibit ini. Nanti kita juga akan membeli bibit nila. Nanti kita lihat bagaimana dan harganya juga. Di sini kita cukup cemplungkan sebenarnya, dan biasanya ini akan mengambang, tapi kenapa kok plastiknya ini kok tenggelam ya? Apa karena oksigennya kurang? Jadi kita bantu saja di sini agar si ikan tidak terperangkap dalam plastik. Kita bantu saja. Sebenarnya ini mengambang, jadi si ikan bisa berenang sedikit demi sedikit untuk keluar dari plastik ini. Kita doakan semoga ikan ini bisa beradaptasi dengan baik dan sehat pada lingkungan barunya. Bagi teman-teman yang ingin berbudidaya gurame dan juga nila, nanti kita akan campur ini gurame dan nila. Kita masukkan terlebih dahulu si gurame karena dia cenderung slow dan juga tidak neko-neko. Jadi biarkan dia beradaptasi terlebih dahulu. Nanti kita akan beli nilanya setelah 3-4 hari. Di sini kita asumsikan bahwa setelah 4 hari si gurame bisa beradaptasi, lalu kita beli si nila. Oke. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama, teman-teman bisa menilai kualitas air di rumah masing-masing, yang mana teman-teman bisa memilih atau melihat mana yang lebih cocok, yaitu air PDAM, air sumur, ataupun air boran. Kita bisa mengecek TDS dan juga pH meternya seperti apa dan bagaimana kejernihan serta baunya. Terus yang kedua, apabila teman-teman ingin membudidayakan nila dan gurame, yaitu dicampur, teman-teman bisa memasukkan gurame terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini dari sifatnya gurame cenderung lebih pendiam, terus juga lebih slow. Sedangkan pada nila itu lebih agresif dan lebih cepat dalam memakan makanannya. Kita harus pandai-pandai mengkondisikan ataupun memahami kedua perilaku ikan tersebut. Untuk pH dan TDS yang malah tambah meningkat pada saat setelah kita memberikan tonasa, di sini mungkin kecenderungan pada air tersebut. Pada awalnya kita cek TDS-nya itu sekitar 610, akan tapi setelah kita diamkan dan kita kasih tonasa itu malah meningkat menjadi 650. Untuk hal ini kita tidak bisa berbuat banyak, sehingga kita bisa berdoa semoga ikannya bisa beradaptasi dengan baik. Karena kualitas air pada daerah masing-masing itu berbeda. Jadi di sini saya mencoba untuk menggunakan air sumur terlebih dahulu, dan semoga ikannya bisa beradaptasi dengan baik. Sedangkan untuk pH-nya sekitar 8,2, itu menurut saya masih dalam batas kewajaran, karena pH untuk ikan itu cenderung 6,5 sampai 8,2 masih cukup lah, bisa ditoleransi oleh ikan kita. Teman-teman stay tune di channel ini. Nanti kita akan pantau perkembangan lebih lanjut bagaimana gurame dan nila. Semoga kedua ikan tersebut bisa akur, dan kita akan membeli nila untuk 2-3 hari ke depan. Kita menunggu sampai gurame bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, sehingga pada saat gurame bisa beradaptasi, nanti kita akan memasukkan nilainya ke dalam kolam tersebut. Kita akan pantau hari pertama sampai hari kelima. Kita lihat dari pola makannya, apakah gurame bisa makan dengan baik, dan nila pun juga begitu. Terus juga dari aktivitas sehari-hari, apakah mereka berdua bisa aktif dan juga bisa saling menguntungkan dan tidak saling bertengkar. Semoga teman-teman yang ingin mencoba atau mengikuti hal ini bisa memperhatikan hal tersebut dengan baik. Kita perhatikan airnya terlebih dahulu, terus juga jaga kualitasnya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita semua bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.